Halo, perkenalkan nama saya Maindra Pentino Monfortrere dengan NIM 21903028 dan saya akan melakukan presentasi tentang KWU, yaitu bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Produk dan jasa saya adalah Cafe Euphoria dan unit usaha Food and Beverage. Langkah-langkah identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerjanya, budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan, dapat mencakupi lead by example atau memimpin dengan contoh. Budaya etik yang kuat dapat mencakupi juga akses modal yang lebih baik. Dan kriteria kinerja yang kedua, notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. Dan yang ketiga, perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founders mencakupi bentuk hukum pemilikan bisnis. Dan perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan tetapkan standar. Yang kedua, memilih bentuk organisasi. Bentuk organisasi bisnis diidentifikasikan. Bentuk organisasi dapat mencakupi corporation. Isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum pemilikan bisnis. Isu-isu memiliki bentuk organisasi dapat mencakupi yang ini, gaya pendirian dan pemilihan formulir hukum. Dan saya juga memilih yaitu transferabilitas bisnis di masa depan. Dan yang ketiga, mendapatkan lisensi dan izin usaha. Persyaratan izin usaha dipenuhi. Dapat mencakupi, ya, saya memilih sebagai syarat pengajuan SUP online untuk perseroan terbatas. Yang ada fotokopi KTP Direktur Utama atau penanggung jawab perusahaan atau pemegang saham, fotokopi kartu keluarga atau KK jika penanggung jawabnya adalah perempuan, fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPNW, surat keterangan domisil usaha, atau fotokopi akta pendirian PT dan fotokopi surat keputusan pengesahan badan hukum, surat izin gangguan atau HO, dan surat izin prinsip atau SIP, neraca perusahaan, pas foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan berukuran 4x6 atau 2 lembar dengan materai 6.000, dan yang terakhir surat izin teknis dari instansi terkait jika diminta. Dan juga saya memilih ini, izin pajak penjualan diajukan. Pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dapat dipungut atas transaksi penjualannya. Buku kerja yang kedua yaitu menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Unit usaha yaitu Cafe Euphoria, produk atau jasanya adalah Food and Beverage, tanggal 9 Oktober 2021. Elemen pertama yaitu identifikasi pengelolaan keuangan. Dengan kriteria unjuk kerja sebagai tujuan keuangan perusahaan diidentifikasikan. Pertama, profitabilitas dengan berstatus baik, likuiditas berstatus sedang, efisiensi berstatus baik, dan stabilitas berstatus baik. Kriteria unjuk kerja yang kedua, proses pengelolaan keuangan. Diidentifikasi berdasarkan pertama, preparasi laporan. Laporan pendapatan dengan berstatus baik, neraca dengan berstatus sedang, laporan cash flow dengan berstatus baik. Dan berikutnya preparasi perakiraan keuangan. Yang pertama, pendapatan dengan berstatus baik, pengeluaran dengan berstatus baik, belanja modal berstatus baik. Dan berikutnya lagi ada preparasi pro forma laporan keuangan. Yang pertama, laporan performa pendapatan berstatus baik, laporan performa neraca berstatus baik, laporan performa cash flow berstatus baik. Dan berikutnya adalah analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan. Pertama, rasio analisis berstatus baik, mengukur hasil banding rencana berstatus baik, mengukur hasil-hasil dengan norma industri pun berstatus baik. Dan kriteria unjuk kerja yang ketiga yaitu laporan historis keuangan. Diidentifikasi berdasarkan laporan keuangan dengan berstatus baik, neraca berstatus baik, dan laporan cash flow berstatus baik.
Dan kriteria unjuk kerja yang keempat, perakhiran keuangan diidentifikasikan. Yang pertama, laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakhiran berstatus baik. Perakhiran penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik, atau pengalaman mulai usaha sejenis berstatus baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada satu, catatan penjualan terdahulu, dan yang kedua kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini. Yang terakhir, faktor apa yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk di masa depannya. Dan elemen yang kedua adalah identifikasi proforma laporan keuangan. Kriteria unjuk kerjanya diidentifikasikan berdasarkan pertama, proforma laba rugi dengan berstatus sedang, proforma pendapatan berstatus baik, proforma neraca berstatus sedang, proforma arus kas berstatus baik. Dan kriteria unjuk kerja yang kedua, rasio analisis diidentifikasi. Pertama, likuiditasnya berstatus sedang, efisiensi operasi berstatus baik, profitabilitas berstatus baik. Dan rekomendasi yang saya sarankan adalah kafe ini cocok banget buat mahasiswa atau siswa yang ingin nongkrong karena wifi yang tersedia secara gratis. Dan tempatnya nyaman untuk nongkrong sambil mengerjakan tugas. Dan juga jam operasionalnya hampir 24 jam. Berikutnya, untuk tahap ketiga, yaitu mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Unit usaha Cafe Euphoria, produk atau jasa food and beverage. Pertama yaitu langkah. 1. Rencana staffing. Kriteria kinerjanya 1.1. Kategori okupasi. Diidentifikasi sesuai dengan persyaratan bisnis sebagaimana diuraikan dalam rencana bisnis. Dan yang 1.2, tanggung jawab okupasi. Diidentifikasi untuk 1.3, tugas okupasi. Diidentifikasi untuk 1.4, persyaratan okupasi. Diidentifikasikan untuk 1.5, kebutuhan pelatihan okupasi diidentifikasikan untuk 1.6, jumlah tenaga kerja diidentifikasi untuk setiap okupasi. 1.7, perkiraan mulai bekerja diidentifikasi untuk setiap okupasi. 1.8, FTA atau full time equivalent diidentifikasi untuk setiap okupasi. 1.9, perkiraan durasi kontrak diidentifikasi untuk setiap okupasi. Hasil atau rekaman hasilnya adalah rekaman terlampir. Dan langkah kedua, rekrutmen atau pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. Kriteria kinerja yang pertama yaitu rencana seleksi. Dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Dan berikutnya adalah rencana hasil dari seleksinya adalah pertama, mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf dan jadwal wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. Kriteria kinerja untuk yang kedua, proses seleksi. Dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Hasil dari proses seleksi mencakup proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati, dan juga hubungi pengambil keputusan untuk laporan pengambil keputusan. Dan yang ketiga, ada menyiapkan laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada personel senior untuk penunjukan. Dan yang terakhir, melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi, dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. Dan kriteria kinerja yang ketiga, yaitu internalisasi atau induksi anggota lain. Ini dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Hasil dari internalisasi atau induksi anggota tim adalah mencakup 1. Menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. Dan yang kedua, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. Langkah yang ketiga adalah memenuhi kewajiban hubungan industrial. Kriteria kinerjanya adalah hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberian kerja karyawan,
diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum atau kode praktik. Hasilnya adalah satu, hak memperoleh upah, dan yang kedua, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, dan yang ketiga, hak untuk cuti. Kewajiban yang dilakukan adalah kewajiban ketaatan. Dan yang kedua yaitu prinsip hubungan industrial, dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industrial mencakup yang pertama, kepentingan bersama pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat, dan pemerintah. Yang kedua, kekeluargaan. Berikutnya adalah langkah keempat, yaitu mengelola staf. Kriteria kinerjanya adalah alasan pengembangan staf diidentifikasi. Hasilnya yaitu mencakup efisiensi, konsistensi, dan yang ketiga, mengatasi kelemahan. Yang keempat, percaya diri atau kepercayaan diri. Dan yang kedua, strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Hasilnya, memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Kedua, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan. Dan yang ketiga adalah program pelatihan. Program pelatihan yang dilakukan adalah orientasi pekerjaan, dan kedua, pelatihan untuk fungsi khusus. Kriteria kinerja yang keempat yaitu evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Hasil evaluasi yang pertama, identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Langkah kelima adalah meninjau kinerja tim. Hasil kinerja diidentifikasi kesesuaiannya dengan kinerja bisnis. Hasil kinerjanya adalah kualitas barang dan jasa. Yang kedua, kompetensi diidentifikasi. Untuk meningkatkan kerja tim, kompetensi. Pertama, pengetahuan. Dan kedua adalah keterampilan. Dan yang ketiga adalah sikap. Dan yang ketiga, tingkat pergantian staf diidentifikasi. Tingkat pergantian staf adalah rendah alias karena di bawah 15%. Kekompakan tim. Kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Kekompakan tim pula berdasarkan kolaborasi dan kerjasama. Langkah yang ketiga adalah memenuhi kewajiban hubungan industrial. Kriteria kinerjanya adalah hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberian kerja karyawan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum atau kode praktik. Hasilnya adalah satu, hak memperoleh upah, dan yang kedua, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, dan yang ketiga, hak untuk cuti. Kewajiban yang dilakukan adalah kewajiban ketaatan. Dan yang kedua yaitu prinsip hubungan industrial, dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industrial mencakup yang pertama, kepentingan bersama pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat, dan pemerintah. Yang kedua, kekeluargaan. Berikutnya adalah langkah keempat, yaitu mengelola staf. Kriteria kinerjanya adalah alasan pengembangan staf diidentifikasi. Hasilnya yaitu mencakup efisiensi, konsistensi, dan yang ketiga, mengatasi kelemahan. Yang keempat, percaya diri atau kepercayaan diri. Dan yang kedua, strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Hasilnya, memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Kedua, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan. Dan yang ketiga adalah program pelatihan. Program pelatihan yang dilakukan adalah orientasi pekerjaan, dan kedua, pelatihan untuk fungsi khusus. Kriteria kinerja yang keempat yaitu evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Hasil evaluasi yang pertama, identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Langkah kelima adalah meninjau kinerja tim. Hasil kinerja diidentifikasi
kesesuaiannya dengan kinerja bisnis. Hasil kinerjanya adalah kualitas barang dan jasa. Yang kedua, kompetensi diidentifikasi. Untuk meningkatkan kerja tim, kompetensi. Pertama, pengetahuan. Dan kedua adalah keterampilan. Dan yang ketiga adalah sikap. Dan yang ketiga, tingkat pergantian staf diidentifikasi. Tingkat pergantian staf adalah rendah alias karena di bawah 15%. Kekompakan tim. Kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Kekompakan tim pula berdasarkan kolaborasi dan kerjasama. Sekian presentasi dari saya tentang tugas KWU. Jika ada kekurangan dan saya mohon maaf. Terima kasih juga atas perhatiannya. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.